masih benar-benar jadi identitas yang benar-benar apa ya, benar-benar melekat lah bagi kedua belah tim. Dan kita akan melihat bagaimana Ray dengan emblem assassinnya melawan Nile, tentunya masih dengan emblem assassinnya ini dia in game-nya. Oke, pembuka match pertama hari ini. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, KVM ID versus Dewa United Esports. Dan masih dipandu oleh Ranger Mas, Al dan juga Profesor KB. Yep, dan kita tahu ya, biasanya dengan adanya Fanny yang sangat-sangat dependent terhadap purple buff, bisa diganggu terus-menerus nih. Tapi sejauh ini dengan adanya penjagaan yang memang dilakukan, Baloyski langsung diusir mundur pula oleh Leo Murphy yang benar-benar nempelin agar Ray-nya cukup aman untuk men-secure purple buff-nya. Ya, memaksakan retribution digunakan atau setidaknya memperlama juga agar nantinya Ray tidak sempat untuk kontes di arah Little Wanderer. 3 melawan 2, kayaknya nggak bakal mau dipaksain juga sama Dewa United Esports karena terlalu beresiko dan Nile masih ada retribution di tangannya. Oke, Case. kali ini mereka harus coba mundur sedikit karena tidak boleh terlalu memaksakan di depan. Melihat adanya potensi seperti ini dan emblemnya langsung ada Tenacity yang bertebaran kali ini, Profesor. Ada Swift juga kebetulan dan Swift di tangan Nile mempercepat dia dengan attack speednya sehingga nantinya ketika di stack 4 bakal berbahaya banget kalau Nile minimal udah punya Hunter Strike dulu deh. Tanpa Swift aja ini attack speed, Iya. farming speed dari Marty saya udah kencang banget. Dengan 4 stacknya, jangan lupakan bahwa di level maksimal stacknya dia juga akan menambahkan physical attack sesuai dengan levelnya. Tapi Tenacity sama-sama 3. Dan kalau kita lihat juga ya dari case dia lebih memaksimalkan emblem magic damage-nya dulu nih. Agar nantinya ada 30 tambahan magic damage di early game. Dan dia lebih bisa berfokus sama Ice Queen One baru Enchanted Talisman. Yap, ini banyak banget, ada Festival of Blood, ada Tenacity yang dibawa sama Dewa United Esports. Mereka menjawab untuk dengan adanya prolong team fight, tapi untuk sejauh ini di area gold lane masih aman-aman aja. Belum terlihat agresivitas yang memang harusnya udah dibawakan sama Baloyski yang udah mulai coba untuk cari informasi. Sedangkan dari Tough Boots yang sudah diamankan untuk Leo Murphy beserta Baloyski. Ya, tentunya untuk adanya efek resilience. Ketika di team fight tentu slow evac, stun evac itu akan sangat mengganggu bagi kedua inisiator kita. Tapi untuk di Turtle, menurutku masih aman-aman aja dan emang objektifnya Fanny bukan di Turtle atau objektif. Tapi yang penting point kill-nya. Oke, point kill depan sana, retribution telah didapatkan. Langsung ada Feder Strike, mundur ke arah belakang para pasukan dari K-Fab. Mendapatkan first spot dari Dewa United Esports. Mundur ke arah belakang, mereka telah mendapatkan Turtle. Ditukar dengan Look, it's okay, no problem. Tapi di arah top lane, one by one situation terjadi dari Super Out Supriyadi versus Marky. Ya nampaknya masih selamat untuk mundur ke arah belakang nih, Al. Yep, Turtle ditukar dengan adanya First Blood. Dan sekarang goldnya di lead. Baloyski mau coba untuk ngejar keberadaan dari Watt, tapi perlu diingat, Watt ini bawa Purify. Seperti apa yang tadi udah sempat kita bahas juga. Dan Talon's Prediction sekarang 50-50 nih. 3 untuk Geek dan 3 untuk Dewa United. Ya, tapi kalau kita lihat dari Ray, tadi dia udah sempat crossing juga di map dari Geek Farm. Dia dapetin orange buff-nya Nile dan untuk sekarang setidaknya Ray bakal keep up sama level 6-nya Nile. Dan target point kill inilah yang masih harus dicari sama Ray Oke, dengan Fanny. away, outside akan dikeluarkan, follow dengan Feder Strike, tapi ternyata flicker. Tidak berhasil, ada decimate yang menancap ke badan dari seorang Leo Murphy. Tapi para pasukan dari Geek Farm ini nampaknya ada informasi yang bisa didapatkan oleh seorang Awat. Tidak ada Feder Strike, tidak ada The Way of Dragon, dan rotasi dengan Wings by Wings-nya mungkin tidak bisa didapatkan. Setidaknya Awat akan memiliki kedamaian untuk beberapa menit ke depan, Al. Ya ini kedamaiannya kayak beberapa saat aja ya, karena Wattnya udah mulai ditemenin juga sama Baloyski yang selalu mengganggu walaupun Luke masih coba untuk cari zoning outnya. Dixon dipotong jalur Resa supaya nggak berani untuk masuk lagi ke lini belakang milik Geek Fam. Dan sekarang Dewa United mereka berhasil untuk mengungguli dengan adanya 700 net worth yang diunggulkan. Biasanya kalau misalkan udah punya keunggulan ini langsung dapat kuota 3 GB nih. Waduh, cakep banget emang ya. Dan tapi kalau misalkan keuntungan, berbicara keuntungannya, convert-nya ini benar-benar harus diperhatikan kembali bahwa turtle yang nantinya akan diamankan oleh Geek Farm nggak boleh terlalu banyak. Karena semakin banyak turtle yang diamankan oleh Geek Farm, kebetulan Marky-nya makin farming. Dan dengan gap level yang perlahan-lahan mungkin akan terlihat antara Marky dan Watt, ini yang tidak boleh dipertahankan sama Dewa United Esports. Antara mereka harus melakukan ganking karena Marky, atau mereka benar-benar membiarkan Watt-nya farming dua lane. Iya, karena dari kedua belah gold lane sama-sama cukup free ya, tadi ada gangguan tapi nampaknya di atas. Oke, Leo Murphy, flicker, Marky, trigger, ternyata Final Start membuat Marky selamat tepakan di depan sana. Satu momen kill didapatkan oleh seorang Case. Akan coba tukar dengan adanya battle lane, Turtle dimiliki para pasukan dari Geek Farm. Kembali lagi, Turtle semakin jauh dipegang Geek Farm. Setidaknya mengejar dari sisi gold yang diuntungkan dari sisi gold lanernya. Tapi meskipun begitu, para pasukan dari Geek Farm mereka tidak mau lebih. Mereka disengage dari semua lininya. Itu yang tadi seperti bilang juga, terjebak di dalam remote manipulation. Ada quantum charge juga yang dibawa oleh Super Awat. Membuat dari Marky-nya pun nggak bisa kemana-mana lagi.
dengan adanya spell flicker yang dibawa dengan cooldown 2 menit itu nggak cukup untuk bisa membuat dirinya selamat. Dan outer top turret pun sudah berhasil untuk diamankan oleh Awan. Alright, final slice yang gagal untuk bisa menumbangkan Baloski juga terlalu strong. Sedangkan dia masih punya flicker. Tidak ada trigger yang berhasil dilakukan oleh Leo Murphy. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk datang ke MPL Arena. Dan kalau bilang, nggak punya duit nih, ini ada Discord, bisa langsung scan di bawah sini. Nah, para pasukan dari Gifam nampaknya udah mulai melakukan rotasi yang sedikit terlihat oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Di depan sana Nile, buka vision begitu saja. Trigger kanan belakang, kasih jam untuk dapetin satu. Baloski bisa survive, cut through! Berhasil mendapatkan satu mobile kill dari seorang Ray. Benar-benar objektif point kill yang didapatkan dari seorang Baloski. No flicker, no the way of dragon. Short kill yang mahal pun tidak keluar sama sekali kali ini. Federal strike. Oke, Apoy yang akan menjadi korban. Selanjutnya keganasan Leo Murphy. Case benar-benar kali ini menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Kita tahu power dari seorang Case di arah sosok dari Eve-nya. Tapi no real world manipulation. Apakah mampu bertahan di team fight selanjutnya? Sedangkan masih ada Nile. Mencoba untuk memasakkan belakang. Sonic up from Cook. The Whale Tracker mencegar seorang Jason. Tapi lihat penalti zone tidak ada. Decimal 1 point. Membuat para pasukan dari K5 berhasil mendapatkan poin tambahan kembali. 1 poin pecah telur. Yap, dan sebenarnya gangguan dari Baloski dari tadi belum berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Watt yang dituju. Ada pick off yang terjadi tapi di tengah terjadi keramaian kembali. Oke, tapi nampaknya di sana Leo Murphy terperangkap oleh seorang Glow. Berhasil dimakan dengan Immortal Coil. Para pasukan dari King Fam, mereka sedikit demi sedikit mencoba untuk mengejar dari segi point kill dan bahkan Nile berada standby on position di pit turtle-nya. Ini setup dari Gigfam cukup disiplin banget ya untuk ke arah turtle dan akan menjadi perfect turtle kah walaupun nampaknya udah ada gangguan yang dilakukan oleh Dewa United Esports. Oke, Audrey Distribution nampaknya tidak berhasil didapatkan oleh seorang Ray. Mundur ke arah belakang, Dixon terperangkap oleh seorang Glow. Maka coba di ulti begitu saja. Mundur ke arah belakang, Abi dicari. Penalti sudah dikeluarkan. Penalti strike, tepatkan. Ray langsung fokus ke arah seorang Aboy. The Whale Dragon save the day from Baloski. Berhasil menyelamatkan Aboy dari keganasan para pasukan Dewa United Esports. Mereka masih mau lebih. Mereka mencoba untuk melakukan push terhadap top dan mid turret yang dimiliki para pasukan Dewa United. Wah, ini pick overnya lumayan mengerikan ya. Luke yang udah dapetin outer bottom turret, dia udah langsung join fight dan perfect turtle untuk Gigfam membuat mereka lead dengan adanya in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-7, Profesor. Ya, tapi kalau kita lihat ya dari menit yang keempat dulu nih, aku mau sedikit kasih rangkuman. Menit yang keempat tadi, sebenarnya Watt udah unggul banget dari segi gold karena dia mendapatkan top lane. Bahkan full platingan dari gold shield turret itu diamankan. Tiba-tiba hanya karena 2 kali The Way of Dragon. Yang pertama Baloski menuju ke arah Dixon. Dixonnya tershutdown, Markinya dapetin assist. Yang kedua adalah ketika Aboy di engage sama Ray. Ray-nya yang malah masuk ke dalam tower. Dan itu yang menjadi The Way of Dragon kedua. Dan The Way of Dragon penyelamat menurutku bagi Gigfam yang tadinya Dewa United Esports unggul 1000. Sekarang Gigfam comeback 2000 gold. Dan dengan 2000 gold ini sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman dari Gigfam adalah memakan satu demi satu dengan kehadiran dari Chow dan juga Kari. Ini 2 power hero yang pick off stratnya bener-bener kuat banget. Apalagi bermain front to back. Oke, coba dibalikin kembali. Outplay akan terjadi tapi Nile gagal decimate-nya. Menuju ke arah yang salah. Para pasukan dari K5 mereka masih bertahan dengan Abo yang standby on position. No flicker for this time. Tandanya mungkin lot yang pertama tidak akan ada positioning yang aman dari Aboy. Dan apakah seorang Baloski mampu berhasil mengamankan posisinya seperti tadi? Ini teror dari Luke udah mulai kelihatan ya. Dia nungguin Ray-nya di area orange buff dan belum disadari. Dan sekarang Luke mencoba untuk maju. Oke, Luke akan menjadi korban keganasan. Coba untuk berubah menjadi bulir-bulir jalur terbaik. Tapi para pasukan dari Gigfam mereka tidak ada soft skill yang cukup banyak. No flicker, no ultimate from Luke. Tapi kalau bisa dilihat Dewa United mereka lebih pede kali ini langsung final slash. Duel Flaker with Flaker! Following out dari seorang Baloski. Dixon langsung menjadi korban keganasan dari Gigfam. Mereka benar-benar melakukan all in terhadap Dixon. Mereka tahu Dixon bisa mengancam Aboy. Tapi ternyata Aboy yang lebih dulu melakukan burst damage terhadap seorang Dixon. Ini semua ultimate keluar ya untuk menumbangkan Dixon dan menjadi kesempatan untuk Gigfam bisa secure ke arah Lord yang pertama. Oke, tapi lah Final Slash mencoba untuk menutup ke arah belakang. Lordnya terbuka dengan bebas. Lagi-lagi zoning out from Luke. Luke benar-benar harus di-respect. Leo Murphy terperangkap. Flicker masih coba ditahan. Trigger disiplin menuju ke arah belakang. Leo Murphy berani going. Leo Murphy terlalu dive in. Satu point kill didapatkan. Abi akan coba didapatkan dengan cutshot yang sangat instant pick up. Walaupun Barky mencoba memberikan semua damage dan nampaknya Super Awesome Priadi akan menukar satu point kill dari Gigfam. Luka yang kurasakan masih bertahan dan bakal coba
bertahan kali ini? Nampaknya tidak. Jalan buntu yang dituju oleh Luke Owl. Yup, jalan buntu dan memang harus terpunish untuk dari Luke itu sendiri. Tapi Watt yang dari tadi belum ikut fight, dia udah berfokus untuk dapetin objektif inner turret di arah bottom lane. Dan di saat dia udah mulai masuk dan join the fight, damage-nya udah mulai kerasa nih. Ya, tapi itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan sama Watt. Karena kalau misalkan main dari tengah, yang terjadi adalah yang kayak tadi. Gelunya bener-bener ngezoning out, Baloyski-nya ready dengan The Way of Dragon yang ada tim fight 4 lawan 5. Akan secara paksa dilakukan oleh Dewa United Esports. Daripada maksain tim fight 4 lawan 5, mendingan Watt jalan sendirian, main samping, biar nantinya apa? Biar split push bisa menjadi salah satu senjata bagi Dewa United Esports. Bahkan formasi 1-3-1 pun sangat-sangat memungkinkan di sini untuk dijalankan dengan Cloud dan juga Fanny yang punya mobilitas tinggi untuk memainkan split push power dari Dewa. Masih bisa split push ya, 1-3-1 enak banget sih. Watt punya mobilitas juga. Apalagi kalau misalkan pakai OVO nih, mobilitasnya langsung masuk ke dalam akun kalian buat jajan Diamond Mobile Legends. Langsung Setuju scan QR banget. code yang ada di sana. Nah, tapi kalau balik lagi ya, kita ngomongin winning condition lagi nih, Ul. Winning condition dari Geek Farm adalah tetap melakukan pick off secara paksa. Dan memang target utamanya adalah Dixon. Karena apa? Karena Dixon ini ngegangguin Aboy. Kalau Aboynya free di arah belakang dan tidak tersentuh sama sekali, entah dengan Leo Murphy dengan flickernya, atau bahkan Dixon dengan flickernya juga, penalty zone, itu akan sangat mengganggu sekali agar Aboynya juga memaksakan flickernya kembali ke arah belakang. Tapi untuk sekarang, kalau Aboynya dengan item composition yang sudah terlihat menuju ke arah Winter, menurutku di sini Baloy nggak perlu lagi untuk kick ke arah dua pemain frontline dari Dewa. Dia bisa langsung target ke arah case-nya sekalipun. Karena dengan Winter setidaknya Aboy bisa jauh lebih mandiri. Ya, dan di sini case-nya memang belum terpick off sama sekali ya. Bahkan Nile pun di sini susah banget untuk diculik dengan adanya 5 kill 0 death yang dimiliki. Dan sekarang Geek Fam unggul dengan adanya 1100 network walaupun sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari gapnya. Tapi dengan adanya zoning out yang memang terus-terusan dilakukan oleh Luke, buat dari Dewa United Esports mereka sulit banget untuk bisa menemukan momentum dan memanfaatkan adanya inisiasi dari Leo Murphy dan juga Dixon. Dengan adanya penculikan satu persatu. Targetingnya entahlah dari Baloyski, entahlah dari Luke-nya. Dan bahkan sekarang Nile udah mulai invasi ke arah orange buff yang dimiliki oleh Ray. Nile sih serem ya, makin lama attack speednya, apalagi dia bawa Swift dari awal. Dan ditambah dengan Case punya Glowing One, jadi in case nantinya Baloyski bisa terkena efek slow dan itu akan mengganggu bagaimana setup initiation daripada Geek Farm itu sendiri. Dan sekarang Lord muncul, artinya apa? Artinya ada dua kemungkinan. Dewa mau split push atau mau team fight, itu aja pilihannya. Oke, dengan dua pilihan tersebut, para pasukan dari Geek Farm, mereka nampaknya masih Oh. memilih mengkotikan. Tapi lihat salah pick off. Oh no. 2-1 kali ini. Tidak terdeteksi kamera. No power of retribution. Ini bencana untuk Dewa United Esports. Mereka bisa diamankan. Langsung duel strike menuju ke belakang. Penalti zone mendapatkan 1. Marquez menjadi korban keganasan dari Dewa United Esports. Tapi lihat Aboy melakukan following up. Defensif yang bertahan. Para pasukan dari Geek Farm mencoba untuk baik time. Karena Lord didapatkan oleh seorang Nile. Nile is coming up. Glug belum mendapatkan siapapun. Tapi Glug kalau terlalu diving dia bakal bisa ditumbang di depan sana. Nile masih mau lebih dengan retributionnya. Yang kalau dia masuk lebih dalam lagi dia bakal tumbang. Lord jadi Lord giveaway. Ini Baloyski nungguin ya di purple buff-nya bareng sama Marky. Inisiasi yang dilakukan berhasil untuk numbangin Ray walaupun memang Marky-nya ditumbangin. Tapi itu masih menjadi waktu yang bisa dimanfaatkan sehingga Nile pun bisa men-secure terhadap Lord tersebut. Walaupun outer middle turret bakal dipaksa. Oke, tapi middle turret berhasil didapatkan. Para pasukan dari K-pop coba memaksa menuju ke arah belakang. Mereka mencoba untuk mencari satu point kill dengan Baloyski. Tapi sayangnya di sini Baloyski nggak punya flicker. Jadi dia nggak bisa montage flicker dengan The Way of Dragon-nya. Yang membuat Baloyski harus mengendorkan permainan mereka. Yep, dan kita bisa lihat dari case ya. Dia masih 100% dari game participation tanpa pick off sama sekali walaupun masih bisa mendapatkan juga nih adanya defensif terhadap outer middle turret yang mau coba untuk dipaksa oleh Gfam. Tapi Lord Seal Gaming terjadi. Sayangnya tidak ada flicker. Karena battle team. Satu buat turret sudah diamankan. Baloy? Baloyski. Duel striker di karena yang salah. What are you doing Baloyski? Dia akan coba ditumbangin. Immortality-nya pecah. Mencoba untuk memberikan damage dari seorang Marquez. Medon itu sakit tapi real one manipulation. Terlalu sakit dan Marquez. Setidaknya menemukan 2 point kill dari Dewa dan Super Rawat. Blessing duetnya ternyata tidak berimpact untuk bisa menumbangkan Aboy. Dewa United mereka harus mengakui mereka harus kehilangan 2 turret. 2 point kill dan 1 turret.
Ini bener-bener rugi benar. Ini rugi banget sih, base turretnya hancur dan bisa dimanfaatin harusnya dari segi lane minionnya. Dua player yang ter-pick off, walaupun tadi ada sedikit miss dari Baloyski yang menentang ke arah dalam. Tapi follow up yang dilakukan dari Geek Fam ini akhirnya bisa mendapatkan sebuah kompensasi. Ya, kompensasi tersebut adalah 2-2 dan setidaknya Dewa United Esports hanya kehilangan satu saja dari segi base turretnya. Tidak ada kerugian lebih setelah tadi team fight yang terjadi di bottom lane. Dan Marky juga nggak ready dengan flickernya. Nggak cuma Marky, Nile-nya juga masih terlalu jauh di arah mid lane. Aboy-nya untungnya masih bisa survive. Walaupun sekarang kalau kita lihat sebenarnya Dewa juga harus setup secepat mungkin. Karena kalau Dixonnya tidak berhasil untuk menangkap Aboy, Aboy dengan bebas sudah bisa dipastikan akan mengancam ke arah Case dan juga ke arah Watt agar tidak bisa join team fight. Dan ini dia, artillery feather airstrike yang mengerikan dari Aboy. Dia tahu persis gimana caranya untuk menghindari juga serangan dari Leo Murphy Dixon. Sehingga apa? Sehingga dia bisa tetap memberikan burst damage-nya secara intens. Dan nanti Geek Fam gak ragu-ragu untuk maju ke depan. Nah ini revenge strike juga udah lumayan berasa Oke, ya. tapi Baloy? lihat Kotil Gaming gagal! Flicker for nothing! Duel Dragon from Baloyski belum dikeluarkan kali ini. Menuju ke arah belakang, walaupun mulai capek dan segera bakal dibawa up itu saja. Blazing Red from Semerawat. Dengan adanya Wetan saja. Apa masih bertahan? Dibalikkan kembali kanannya. Hilang Glung. Para pasukan dari Dewa United mereka harus mundur. Mereka sudah cukup untuk dapetin satu dari Glung. Dengan adanya 3 orang yang hilang Dewa United. Mampukah dia men-take over Lord yang dimiliki dari pasukan Geek Fam? Karena kalau Ray memaksakan ke sana, kalau Ray bisa dimakan oleh Marky, ini akan sebuah kegagalan yang mahal untuk Dewa United. Karena terlalu memaksakan. Tapi nampaknya para pasukan dari Geek Fam, mereka masih tetap antisipasi di mana pergerakan dari seorang Ray yang bisa masuk. Ditutup pintunya, membuat Baloyski berhasil menjaga parameter dari Dewa United. Gak ada informasi soalnya ya, gak ada yang jadi frontlinernya juga untuk mencari tahu tinggal segimana nih dari segi HP milik dari Lord tersebut. Dan akhirnya harus direlakan dan tadi ada satu momentum sih, Watt nabrak ke arah Aboy tapi Aboynya Winter. Ya, Iya. Winter Truncheon. Dan itu yang udah sempat aku mention sebelumnya bahwa dengan Winter Truncheon setidaknya Aboy udah bisa jauh lebih mandiri. Dan gak perlu lagi nih takut sama Leo Murphy atau bahkan Dixon. Sekalipun itu Watt. Dan memang permainan front to back gak ragu-ragu dilakukan sama Geek Fam. Apalagi mereka udah punya Kari Golden Staff ready semuanya. Kotil Gaming telah terjadi. Tapi nampaknya Baloyski tidak ada flicker. Profesor dan juga Owl ini masih ditahan begitu saja. Sampai Lordnya bakal coba dicari. Dengan adanya Awat yang mungkin poking damage harus di respect. Tapi Ray bakal udah tahu siapa yang akan dia makan. Dia dengan adanya power base, Fanny ini akan lebih kuat lagi untuk melakukan defensif, Profesor. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini yang jalan cuma satu lane dari Geek Fam. Mereka tidak menjalankan top lane-nya, mereka tidak menjalankan mid lane-nya secara bersamaan. Dan ini membuat Dewa United Esports lebih mudah untuk melakukan clear wave dengan Lord yang hadir dari Geek Fam ketika hanya satu lane saja yang dijalankan. Oke, walaupun satu lane doang, Baloyski mencoba melakukan sedikit trigger. Yang mungkin ini tidak bisa dipaksa oleh Dewa United tahu. Dan sebenarnya power split push yang tadi sempat dibahas juga dari Watt dan Ray benar-benar dihalangin abis-abisan, tidak bisa dimaksimalkan, tapi gold difference yang memang sudah terlihat juga ya. Wow, 12.000 gold dari Marky memang sebenarnya sama, tapi perbedaannya nanti di saat 1v1, Watt gak akan bisa ngandelin dari Wind of Nature untuk nahan damage dari Kari. Ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana true damage dari Kari yang bisa menumbangkan frontliner dari Dewa United Esports. Dari tadi kita lihat Leo Murphy udah coba buat buying time selama mungkin ya. Dia bener-bener mainin gimana caranya biar ya pokoknya vengeance-nya bener-bener untuk bertahan hidup tapi nggak bisa. Oke, tapi kamu lihat gak, ini permainan duo PH dari Geek Fam ini benar-benar jalan banget. Iya. Ini benar-benar chemistry yang dulu dikembalikan lagi. Mungkin ini menjadi salah satu kenapa Marky menjadi starting line up dari Geek Fam berkali-kali, Profesor. Alasannya ya. Alasannya duo PH kali ini benar-benar mendominasi dari mappingnya. Kenapa aku bilang mendominasi dari mapping? Mereka nggak bisa ketangkep. Sekalipun mereka ketangkep, mereka tukernya Pasti ada dua. trade. Iya, pasti ada Trade-nya trade. dua. Walaupun iya ditukernya sama Marky sama Baloy juga. Tapi dua ke jungler sama Godland musuh itu lebih mahal Iya. daripada yang didapatkan dari Geek. Dan ini mereka mau ngedinai rotasinya dari Ray juga biar nggak ada split push. Dan tentunya dengan purple buff jadinya mau nggak mau
hanya defense saja yang bisa dilakukan oleh Fanny untuk sekarang. Ya, karena dependen dengan adanya purple buff, jadi penggunaan energi nanti akan harus diperhatikan walaupun sekarang sudah akan coba dilakukan split push tersebut. Walaupun memang tidak ada purple buff untuk array-nya itu sendiri. Dan dengan adanya tadi zoning out yang sudah dibahas juga ya, yang dilakukan oleh Baloyski, mapnya juga dipegang juga oleh Marky. Dan sebenarnya ini susah banget juga untuk nembus dari defensif pertahanan yang dimiliki oleh Nile. Betul, apalagi mau Dixon yang buka, sekalipun dia Iya. bakal hilang. Apalagi Leo Murphy. Kali ini itemnya mungkin belum cukup jadi dengan adanya 3.000 gold difference di menit yang ke-19. Ini kita udah melihat adanya tadi ada head to head by Head and Shoulders. Mereka bermain di arah late game dan terbukti sekarang kita udah memasuki menit yang ke-20. Iya. Mereka akan bermain dengan lebih safe lagi. Cuma yang masih belum terlihat oleh para pasukan dari Dewa United adalah di mana kawanan Geekfam lainnya. Sedangkan ini berbanding terbalik. Geekfam udah tahu beberapa pasukan dari Dewa United. Ya, bahwa dan lihat nih, ini posisi dari Baloy dan Marky yang tidak terdeteksi. Ini udah mulai was-was harusnya dari Dewa United Esports untuk nyari keberadaan dari Baloyski yang dari tadi udah kita lihat. Dia coba untuk langsung flanking atau nge-backstep dari arah belakang dengan conceal dan juga flicker yang ready. Sekarang masih cari informasi dulu. Cukup bersabar dari kedua belah tim ini sama-sama nahan banget, sama-sama berhati-hati banget walaupun Lordnya pun sekarang masih coba untuk ditarik ulur oleh Nile dan Dixon. Right, dan mereka nampaknya sebentar lagi akan ada team fight yang coba terjadi. Karena membuka kalau Look harus respect dengan damage yang diberikan oleh Super Output Priyadi. Beta Melody masih ke depan. Nile berada di garis depan. Baloyski coba untuk mencari di mana awal, tapi nampaknya kali ini langsung Van Slash berhasil dikeluarkan tebakan. Retribution! Ray! Berhasil take overload pada pasukan dari Geekfam. Mereka diporak-porandakan. Ke belakang. Dan lihat targeting yang mahal. Marky tertiktal. 4 tersisa. Mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Van Slash from Leverby berhasil memporak-porandakan Geekfam. Dan bahkan Nile harus menjadi korban dari keganasan dari Dewa United. Ini bencana. Lord didapatkan. Tersisa 2. Dewa United men-take over. Membalikkan semua keadaan yang dimiliki oleh para pasukan Geekfam. Mereka masih bola B. Mereka mencoba untuk melakukan defensif. Tapi Geeks di sana. Peter Touchdown. Pindah Tison. Looking for wiper. What the epic comeback from Dewa United Esports. Dewa United berhasil untuk melakukan comeback di menit ke-20 dengan satu momentum yang bisa dimanfaatkan. Membuat dari Geekfam keunggulan mereka belum menjadi jawaban.